Saudaraku, jika Anda pemilik toko sembako atau pelaku bisnis UMKM, ayo gabung miliki toko online di Nusamat. Semuanya bisa download, bisa jadi member Nusamat. Kami persembahkan untuk Anda. Dapatkan cashbacknya, silakan join dan sukses bersama di Nusamat. Subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Entrepreneur College. Sahabatku, saudaraku, kita tahu bahwa hari ini menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama ke-34 di Lampung yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 23, 24, dan 25 Desember tahun 2021. Tema yang diangkat adalah tentang salah satunya kemandirian Nahdlatul Ulama. Tentu ini tema menarik yang saya ingin memberikan gagasannya, memberikan kontribusi, inspirasinya. Karena apa? Karena tema ini saya berharap lahir dari sebuah perhelatan akbar 5 tahunan di Nahdlatul Ulama, di mana era kepemimpinan baru, ya, semangat baru, tim atau pengurus besar yang baru. Mudah-mudahan ini akan concern betul ke depan pada aspek pemberdayaan ekonomi umat. Karena apa? Karena di NU itu hal yang paling belum disentuh itu adalah soal bagaimana ekonominya, bagaimana kemandirian Nahdlatul Ulama sehingga organisasi ini mandiri secara finansial, mampu membiayai dirinya sendiri. Karena hari ini di Nahdlatul Ulama, di ranting, di MBC, di pengurus cabang, banom-banomnya, bahkan lembaga-lembaganya banyak sekali yang hanya untuk membuat rapat internal saja itu tidak mampu untuk membiayainya. Jadi maka itu kalau ada ketua organisasi ini di level PC, di level MBC, atau bahkan di level ranting, ketuanya nombok terus, ya itu satu keadaan yang lazim dan di mana-mana terjadi. Maka itu menjadi ketua apapun badannya atau lembaganya atau pengurusnya itu TNO tidak bisa hanya sekedar numpang nama, numpang beken, numpang tenar, dilantik, habis itu senyap, muntaber, mundur tanpa perintah. Karena apa? Karena tidak mampu menyelenggarakan program-programnya. Ya, ini organisasi massa besar dengan kurang lebih katanya sampai 100 juta jiwa anggotanya. Jadi ini separuh lebih penduduk Indonesia itu adalah orang NU. Dari sisi ini mestinya NU harus mampu memanfaatkan potensi besarnya ini untuk kemandiriannya khususnya di bidang ekonomi. Ya, kalau dulu para founding fathers kita, khususnya para pendiri, para masyayikh, para muassis Nahdlatul Ulama, kita mengenal namanya Nahdlatul Tujar. Tapi hari ini Nahdlatul Tujar itu seperti apa bentuknya, wujudnya, ini lenyap, tak berbentuk. Itulah mengapa akhirnya kita melihat dari ini NU untuk membiayai organisasinya saja itu selalu bergantung dengan pihak lain. Proposal selalu dibuat di mana-mana, baik itu proposal ke Pemda, ke pemerintah, ke legislatif, atau mungkin juga ke donatur-donatur lain, baik itu perusahaan atau swasta atau mungkin orang-orang tertentu yang memang punya
interest terhadap Nahdlatul Ulama. Maka itu NU tidak punya bargaining dalam konteks ekonomi ini. Sangat lemah sekali. Sayang seribu sayang, padahal sumber daya manusia mestinya cukup. Sarjana-sarjana ekonomi cukup, ya. Waktu zamannya Gus Dur jadi ketua PB, barangkali SDM NU memang masih lemah, ya, karena pada zaman itu NU betul-betul terpinggirkan di era Orde Baru. Tapi hari ini Nahdlatul Ulama itu menjadi kebanggaan, menjadi sesuatu yang sangat seksi, sangat menarik bagi orang lain, bagi kelompok lain, bagi negara ini, ya, sehingga NU pasti akan didekati oleh siapapun, oleh partai politik apapun, oleh bisnis apapun. Dan hari ini yang masuk meringsek, bisnis-bisnis yang masuk meringsek ke Nahdlatul Ulama itu banyak sekali. Namun berakhir dengan eksekusi yang tidak memuaskan, baik di tingkat PB, di tingkat PW, apalagi di tingkat daerah pengurus cabang atau ranting. Jadi ini sangat-sangat memprihatinkan. Ini yang saya kira kita waktunya untuk berpikir, bukan lagi kita terus menjadi penonton. Kita harus turun ke gelanggang, kita harus ada di tribun, kita harus ada di lapangan, beradu kemampuan berbisnis dengan aneka macam komunitas di luar sana. Karena uang beredar di swasta itu jauh lebih besar ketimbang APBN atau APBD. Ya, beberapa survei mengatakan bahwa kemampuan APBN kita yang sampai 2000 triliun itu baru 10% dari uang yang beredar di negeri ini. Artinya ada 90% uang yang lain yang itu miliknya swasta. Ini harusnya kita bisa sinergikan dengan potensi Nahdlatul Ulama. Maka itu sangat memprihatinkan kalau NU terus-terusan, ya, kita bergantung dengan donasi pihak lain, bergantung dengan proposal, bergantung dengan sumbangan-sumbangan, ya. Harus bisa mandiri. Para aktivisnya, para penggeraknya Nahdlatul Ulama, para pengurusnya di struktural harus mulai memeras otak, memeras kemampuannya, bukan hanya menjadi teori-teori dan teori, atau hanya berpikir jangka pendek, bola-bola pendek, tapi juga harus visioner, harus berani bertarung di lapangan. Sekalipun memang di lapangan kadang kita harus beradu fisik, berantem fisik, bahkan kita di lapangan akan ketemu aneka macam orang atau macam jenis yang di luar sana sangat keras, sangat kejam. Tapi itulah dunia bisnis. Contoh misalnya di dunia ekspor, kita punya kemampuan apa? Ya, NU punya potensi produk-produk unggulan di setiap daerah. Itu kalau mampu diidentifikasi dengan baik dan sumber daya manusia digerakkan dan dinetworkkan dengan baik, ya insya Allah kita bisa menggerakkan itu. Itu di level ekspor, barang-barang ekspor. Kita nggak berperan apapun di situ, ya. Di level UMKM misalnya, ya, ini kita tercerai-berai, nggak ada konsolidasi organisasinya, nggak ada concern kita untuk menangani UMKM dengan baik. Padahal ini penduduk mayoritas adalah orang-orang kita ada di sana. Hari ini warga Nahdliyin mencari jalannya sendiri-sendiri, mencari alurnya sendiri-sendiri. Karena apa? Karena Nahdlatul Ulama belum mampu menyajikan suatu prototip ekonomi yang seperti apa, satu formulasi ekonomi yang seperti apa. Ini yang seharusnya di muktamar itu nanti akan bisa menjadi kajian. Saya berharap di muktamar Lampung itu akan melahirkan satu gagasan-gagasan besar untuk melayani warga Nahdliyin di bidang ekonomi. Karena menjadi NU yang melayani warganya, NU yang siap bersama warganya, itulah yang saya kira pengakuan warga kepada pengurus itu menjadi nyata. Saya masih menyaksikan, ya, contohlah di Jakarta lah, saya masih menyaksikan, kebetulan saya di Jakarta Timur, saya masih menyaksikan beberapa lembaga Banom, ya, itu yang hanya papan nama, ada SK-nya, ada pengurusnya,
bahkan juga pernah pelantikan, tapi kegiatannya nggak ada, organisasinya nggak bergerak. Ketika saya ngobrol-ngobrol, kenapa bisa terjadi begitu? Nggak ada dana. Jadi nombokin nggak mau. Ya sudah, akhirnya SK itu menjadi tidur, pengurusnya nggak jelas karena tidak memiliki kemampuan untuk mengkonsolidasi organisasinya. Dan itu banyak di daerah-daerah NU yang nasibnya seperti itu. Karena apa? Kas organisasinya tidak ada amal usaha. Maka itu kita harus mendorong supaya bagaimana NU ke depan mampu mandiri. Harus banyak sekali berkolaborasi dengan banyak orang di luar sana yang saya kira siap berkolaborasi dengan Nahdlatul Ulama. Ya, ini saya kira satu hal yang menjadi permenungan kita bersama supaya ke depan Nahdlatul Ulama betul-betul bisa mandiri. Secara ekonomi, finansialnya siap berdikari. Karena apa? Karena pasar NU banyak sekali, potensinya banyak sekali. Saya dan teman-teman di LPNU Jakarta Timur membuat Nusamat, aplikasi marketplace yang berbasiskan produknya sembako dan consumer good lain. Saya pernah membuat perhitungan dengan teman-teman ya, hanya dengan belanja sembako 300.000 setiap orang NU ke satu titik namanya marketplace Nusamat, maka akan memberikan cashback kepada organisasi ya. Ketika organisasinya itu dijoinkan, maka akan memberikan cashback yang sangat besar. Simulasi yang pernah kita berikan sampai bisa puluhan bahkan ratusan juta untuk bisa memberikan cashback kepada organisasi. Ini artinya apa? Hanya dengan satu sikap yang sama, satu pemikiran yang sama, satu mindset yang sama, satu harokah yang sama, satu gerakan yang sama, gerakan sama-sama memindahkan belanjanya, sembakonya dari toko lama ke toko baru Nusamat. Ini ketika kita mampu membelanjakan, mindah belanja aja 300.000 ke NU, maka NU akan bisa mandiri. Karena 1 rupiah pun uang Anda sumbangkan ke NU, 1 rupiah pun Anda belanjakan ke Nahdlatul Ulama, maka itu artinya juga menyumbang perjuangan para kiai, menyumbang perjuangan para alim ulama, memperjuangkan jihad iqtisadi. Pemberdayaan ekonomi saatnya harus digalakkan betul. Ekonomi Nahdien, ekonomi kerakyatan yang bisa menyentuh langsung di tingkat masyarakat secara langsung. Sahabatku, saudaraku, itulah saya kira mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bisa didengar oleh banyak pihak untuk bisa sama-sama ayo kita konsolidasikan potensi ekonomi kita. Kita konsolidasikan orang-orang kita. Kita konsolidasikan produk-produk kita. Kita konsolidasikan barisan kita untuk satu tujuan, kita memenangkan pertarungan ekonomi di negeri ini, karena kita adalah pewaris sah atas bangsa ini. Apalagi NU sangat aktif sebagai pendiri bangsa ini, maka kita tidak boleh ketinggalan dibanding komponen bangsa yang lain. Kita harus maju, kita harus meringsek, kita harus bergerak. Apapun yang terjadi, kita harus bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jika Anda pemilik toko sembako atau pelaku bisnis UMKM, ayo gabung miliki toko online di Nusamat. Semuanya bisa download, bisa jadi member Nusamat. Kami persembahkan untuk Anda. Dapatkan cashbacknya. Silakan join dan sukses bersama di Nusamat.